Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini mungkin berbeda, tidak seperti pembelajaran sebelumnya yang menggunakan aplikasi yang lain yang cuma kelihatan kepalanya aja. Kali ini saya akan menjelaskan materi kita selanjutnya yang buku paketnya sudah kalian download, yaitu sebenarnya materi kelas 11, tapi untuk di pelajaran ini digunakan di kelas 10. Nah, pada kesempatan ini saya dibantu dengan Bapak Edwin, tim dari Jam Kosong, menggunakan studionya. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempermudah kalian untuk memahami materi kita. Oke, saya langsung saja. Materi kita hari ini adalah tentang penjelajahan bangsa Eropa ke seluruh dunia dan terutama ke wilayah Indonesia. Nah, ada alasan mengapa terjadi penjelajahan bangsa Eropa tersebut. Yang pertama adalah takluknya Konstantinopel. Nah, takluknya Konstantinopel, untuk dipahami terlebih awal, Konstantinopel adalah era itu adalah sebuah pusat perdagangan internasional. Nah, Konstantinopel ditaklukkan oleh bangsa Turki Utsmani dengan alasan pertama agama dan juga ekonomi yang kita kenal dengan perang salib. Nah, karena ada alasan agama dan juga alasan ekonomi, maka bagi penjelajah-penjelajah Eropa ataupun pedagang-pedagang Eropa tidak bisa lagi melewati Konstantinopel untuk masuk ke wilayah Tanah Suci, yaitu Yerusalem. Maka karena ditutup Konstantinopel ini, penjajah-penjajah Eropa, pedagang-pedagang Eropa yang ingin membeli rempah-rempah ataupun barang-barang dari wilayah luar Eropa mengalami kesulitan. Nah, karena alasan itu mereka mencoba mencari jalur lain untuk mendapatkan rempah-rempah ataupun barang-barang di luar benua Eropa. Kedua, ada semangat 3G di kerajaan-kerajaan Eropa, yaitu Inggris, Spanyol, Portugis, dan juga Belanda. Apa itu semangat 3G? Yang satu adalah gold atau emas atau kita katakanlah kekayaan. Jadi kerajaan-kerajaan Eropa waktu itu berlomba-lomba untuk memperbanyak emasnya atau memperbanyak cadangan kekayaannya. Dengan cara apa? Dengan cara berdagang, dengan cara mengumpulkan kekayaan. Ya mungkin sebagian ada yang melakukan perampokan gitu. Yang penting mereka mencoba untuk berlomba-lomba mendapatkan kekayaan. Kedua adalah glory. Glory maksudnya adalah kejayaan. Jadi sama ini juga perlombaan kerajaan-kerajaan Eropa yang saya sebut tadi untuk memperluas wilayah jajahannya, untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dan yang terakhir adalah gospel atau Injil. Maksudnya adalah ada semangat di bangsa Eropa waktu itu untuk menyebarkan agama Nasrani. Ingat tadi udah didasari bahwa ada konflik agama dan juga konflik ekonomi antara bangsa Eropa dengan orang-orang Arab yang juga termasuk dalam konflik agama. Nah, dari tiga semboyan ini, maka bangsa Eropa semakin gencar untuk melakukan untuk mencari wilayah baru, mencari sumber-sumber kekayaan yang baru, bisa itu emas, bisa itu rempah-rempah yang waktu itu sangat mahal di tanah Eropa, ataupun wilayah baru untuk menyebarkan agama Nasrani karena ada persaingan antara siapa yang lebih banyak, orang Nasrani kah atau orang Islam kah, seperti itu. Nah, bangsa-bangsa apa saja yang melakukan penjelajahan? Yang pertama adalah bangsa Portugis, ya. Portugis dalam hal penjelajahan ini diawali oleh Bartholomeus Dias pada 1986. Bartholomeus Dias mencoba untuk melakukan penjelajahan ke wilayah yang dikatakan sumber rempah-rempah itu dengan jalan melalui jalur timur
Namun kalau misalnya kalian lihat petanya kan nggak bisa tuh orang Eropa mengarah ke timur. Jadi mereka mengambil arah ke selatan yang ujungnya nanti ke timur. Kalian bisa lihat di slide yang sudah saya kirimkan. Nah, Bartholomeus namun cuman sampai Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Mereka cuma sampai Afrika Selatan karena ketika mereka sampai Tanjung Harapan ternyata suasananya berbeda. Ombak yang sangat keras, kemudian banyak sekali gelombang dan wilayah-wilayah yang memang belum mereka ketahui. Gak seperti sekarang mereka menggunakan GPS atau menggunakan Google Maps. Zaman dulu mereka menggunakan menggunakan bintang sebagai rute gitu. Dari bintang itu mereka mencari jalan. Nah, jadi mereka sangat kesulitan. Akhirnya mereka berhenti sampai di Afrika Selatan. Kemudian dilanjut oleh orang selanjutnya pada 1497, yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama mengikuti jalurnya Bartholomeus Dias lewat Afrika Selatan juga. Nah, mereka beruntung sampai ke India atau Kalkuta waktu itu. Mereka sampai di sana, mereka melakukan penjelajahan, mereka bertanya-tanya di mana sebenarnya pusat rempah-rempah. Nah, orang-orang India itu akhirnya mengatakan bahwa rempah-rempah pusatnya berada di wilayah yang lebih timur. Di mana itu? Namanya Malaka. Nah, karena mereka sudah kuat posisinya di sana, akhirnya mereka melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque tahun 1511. Nah, Alfonso 1511 bukan cuma menjelajahi, tapi coba untuk menjajah wilayah yang menjadi pusat rempah-rempah, pusat perdagangan rempah-rempah kala itu. Di mana? Namanya Malaka, atau kita kenal sekarang ya wilayah antara Indonesia, Kepulauan Riau, kemudian Malaysia. Disitulah yang namanya Malaka atau kita kenal dengan Selat Malaka. Itu orang Spanyol. Kemudian Portugis. Nah, beda dengan Portugis, orang Spanyol yang tadi Portugis itu dapat wilayah ke timur, orang Spanyol lebih mengarah ke barat. Jadi mereka mencoba menjelajahi dunia ini lewat barat. Karena gini, kalau misalnya kita ke barat nanti akan ketemu lagi di barat. Orang Eropa tuh udah mengenal bahwa bumi itu berbentuk bulat. Maka kata orang Spanyol, ya kalau misalnya kita ke barat nanti kita bakalan nyampe ke timur gitu kan. Maka dimulailah penjelajahan oleh yang kita kenal Christopher Columbus. Christopher Columbus menjelajahi wilayah Samudra Pasifik waktu itu ya, yang sangat ganas. Akhirnya dia sampai di San Salvador, atau kita dengar sejarahnya bahwa dia menemukan benua Amerika. Nah, ketika sampai di sana, kan dia ingatnya dia mencari yang namanya India. Nah, ada yang lucu di sini. Orang Spanyol mencari India yang katanya pusat rempah-rempah. Columbus pergi ke barat. Sampailah di San Salvador, dan dia melihat orang-orang berkulit hitam yang nggak seperti orang Eropa, pakai dandanan yang sangat aneh menurut mereka. Nah, Columbus mengatakan, nah ini dia nih orang India, nah ini nih wilayah India. Padahal tidak, dia ketemunya tuh di Amerika, dan orang-orangnya itu bukan orang-orang India, itu Indian. Jadi salah dia, itu aturannya Amerika natif atau suku Amerika, tapi dia anggap oh itu orang India. Nah ini ada ya kesalahan si Amerika, si Columbus dan Amerigo Vespucci yang menyatakan bahwa mereka nyampe India, padahal enggak, mereka nyampenya Amerika. Nah, kemudian penjelajahan ataupun rutenya si Columbus diikuti lagi oleh orang Spanyol selanjutnya, yaitu Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Ferdinand Magellan mengikuti jalur tersebut sampai juga mereka di kepulauan Amerika sana. Nah, terus dia sampai ke wilayah Filipina. Nah, sampai mereka di Filipina, akhirnya mereka tahu, oh ternyata bukan di Filipina pusat rempah-rempah. Pusat rempah-rempahnya itu ada di Ternate, di bawah dari pulau Luzon, Filipina. Kalau kalian bisa ingat-ingat peta
wilayah Asia Tenggara, kalian mungkin paham nih. Nah, sampai di sana mereka akhirnya pulang ketemu sama orang Ternate. Sampailah mereka di pusat rempah-rempah itu, yaitu di Ternate, Tidore, sekitaran wilayah Kepulauan Maluku. Itu orang Spanyol sampai di Indonesia. Nah, bagaimana dengan Inggris? Inggris penjelajahannya dijalankan oleh Francis Drake dan juga Thomas Cavendish. Mereka menggunakan jalur lama untuk sampai ke pusat rempah-rempah. Jadi ini kalau dilihat dari awal sampai akhir, ya informasinya udah nyampe bahwa oh, pusat rempah-rempah itu adanya di Nusantara, adanya di Malaka dan di Maluku. Jadi mereka ya udah, daripada kita nyari jalan lain, bagusnya kita ikutin nih jalur yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu dari Portugis dan juga Spanyol. Lebih utamanya dari orang-orang Portugis. Jadi Inggris menggunakan jalurnya orang Portugis untuk sampai ke Indonesia. Mereka sampai ke Ternate juga, ke pusat rempah-rempah. Itu 3 kerajaan yang mencoba mencari rempah-rempah. Dan terakhir ada Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda dipimpin oleh, karena mereka udah tahu nih jalurnya, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman sampai dia ke wilayah Banten pada 1595. Ini kalian bisa lihat ya, Spanyol nyampe Ternate, Vasco da Gama 1511 mereka nyampe. Nah, ini 1595 Vasco da Gama sampai mereka ke Indonesia atau ke Banten. Namun ketika mereka sampai di sana, karena mereka terlalu congkak, terlalu sombong, karena mereka punya teknologi yang lebih canggih waktu itu, punya kapal yang sangat besar, punya armada yang sangat kuat, mereka menganggap remeh orang-orang Banten. Sampai terjadilah perselisihan dengan orang Banten, dan akhirnya mereka diusir dari Banten, nggak boleh datang ke wilayah Banten lagi. Padahal waktu itu orang Banten ya welcome aja, asal mereka nggak jahatin orang Banten. Nah, inilah 4 kerajaan atau 4 bangsa yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nanti akan kita perjelas pada poin Belanda, karena nanti Belanda lah yang akhirnya bisa bercokol lama dengan perusahaan yang namanya Vereniging Oost-Indies Company atau VOC. Nah, bagaimana VOC bisa mulai bercokol dan akhirnya besar di Indonesia sampai bisa menaklukkan wilayah-wilayah Indonesia, akan kita jelaskan atau akan kita bahas di materi selanjutnya. Saya rasa itu materi kita. Sekali lagi dibaca slide-nya karena itu penting buat kalian, dan juga ada materi yang berbentuk Word yang sudah saya kirimkan juga di Google Classroom, itu juga dibaca untuk lebih jelas dari materi ini. Jadi ini hanya tambahan kalau kalian mungkin bosan untuk membaca. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Jam Kosong Bro. Jangan lupa ditonton di video saya di YouTube saya, dan ini juga Jam Kosong Bro. Mudah-mudahan dengan support kalian berupa like, subscribe, dan juga kalian share, bisa mengembangkan YouTube channel Jam Kosong Bro, karena isinya kita juga. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.